Oke teman-teman, baru aja sampai di Munich Hauptbahnhof, naik railjet dari Wina. Hari ini saya bakalan memulai trip kereta lagi, tapi saya nggak nge-shoot dari Wina karena kan kereta ini udah pernah dinaikin sebelumnya, railjet yang ada dua rangkaian itu. Jadi rangkaian yang dari Wina itu yang set pertama menuju Bregenz, yang set kedua ini menuju Munich yang pisahnya di Salzburg. Kondisi yang turun dari kereta ramai banget tuh di Munich Hauptbahnhof. Soalnya ini hari pertama officially hari libur musim panas teman-teman, atau summer holiday. Jadi semua orang tuh pada, terutama anak sekolah ya, karena anak sekolah kan summer holiday sampai 2 bulan. Dan saya juga di trip kali ini ngajak anak saya nih, 2 orang nih. Jadi biar ngerasain naik kereta lagi. Terakhir saya nge-trip bareng anak saya kan tahun lalu kalau nggak salah, itu waktu kita ke Hamburg. Nah sekarang saya mau ajak rangkaiannya agak jauh lagi nih, keliling sama 4 hari. Mumpung mereka lagi libur 2 bulan ke depan. Kayaknya kita nggak perlu tur stasiun Munich lagi ya teman-teman ya. Soalnya kan udah beberapa kali kesini ya. Stasiun Munich ya kayak gitu deh. Sama kayak beberapa stasiun yang ada di Jerman, stasiun besar. Peron-peronnya di sebelah sana gitu. Nah di sebelah sana kalau teman-teman mau naik metro, bisa akses lewat sini. Atau ada lagi jalur di sebelah sana. Wow, asli rame banget dan rata-rata hampir semuanya bawa koper. Jadi saran teman-teman ya, kalau teman-teman lagi liburan ke Eropa, lagi musim libur kayak gini, lagi summer, usahakan buat booking jauh-jauh hari, lalu reservasi kursi. Karena kalau nggak reservasi kursi, hampir bisa dipastikan teman-teman bakalan berdiri sepanjang perjalanan. Sekarang ini sekitar jam setengah 1 lewat 10. Tadi kereta yang saya naikin sampai jam setengah 1 lewat 4. Jadi keretanya itu cukup spesial yang bakalan saya naikin. Soalnya ini kereta yang udah lama banget pengen saya naikin. Keretanya dari Deutsche Bahn, AIS juga. Dari mulai yang pertama ke Hamburg naik AIS 1 atau AIS 2 ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat keretanya baru nyampe tuh. Kereta AIS 1 dan AIS 2 yang masih ditarik dengan lokomotif elektrik ya kan. Lalu saya juga udah naik yang yang tilting, itu yang waktu kemarin saya ke Paris yang lewat Frankfurt ya kan. Nah ada 2 kereta AIS yang belum saya naikin serinya, AIS 3 dan AIS 4. Nah AIS 3 ini sebenarnya pembaruan dari generasi AIS 1 dan AIS 2 yang udah nggak pakai lokomotif elektrik lagi. Jadinya benar-benar full multiple unit yang bisa dinaikin sama penumpang di semua gerbongnya. Perjalanan Deutsche Bahn seri 408 atau Velaro MS ini, kalau misalkan saya naik yang dari arah yang arahnya ke Belgia atau Belanda, itu perjalanan cuma sekitar 4 jam atau 3 jam, jadi terlalu cepat. Karena saya pengen benar-benar explore keretanya kan, nah, makanya saya coba cari-cari yang agak jauh perjalanannya dan lumayan sulit banget nyari perjalanan kereta ini. Karena memang saya bilang tadi, kereta ini awalnya ditujukan untuk wilayah perjalanan dari Jerman ke arah Belgia atau Belanda. Nah, saya kan nggak mau ke sana. Nah, ternyata kereta ini dipakai juga di rute dari arah Munich menuju ke Jerman bagian, sebenarnya bukan utara ya, wilayah-wilayah kayak Dortmund dan Essen ternyata menggunakan kereta ini juga. Nah, ini tampilannya kayak gini teman-teman. Deutsche Bahn seri 407 atau 408, bodinya seperti ini nih. Nah, akhirnya saya cek rute, wah ternyata ada dari Munich ke arah Dortmund. Itu kalau saya hitung-hitung kan rutenya lumayan jauh tuh, sekitar 6 jam perjalanan. Nah, biar nggak rugi, saya ambil rute Dortmund deh. Selain itu, alasan kedua kenapa saya ngambil rute dari Munich ke Dortmund, kenapa ke Dortmundnya? Karena besok kereta lanjutan dari Dortmund itu kereta yang spesial juga gitu dalam rangkaian perjalanan saya selama 4 hari ini. Jadi keretanya
benar-benar yang saya pengen, dan perjalanannya spesial deh pokoknya kali ini. Karena banyak banget kereta-kereta dan rute yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman kayak gini loh, kalau mau memanfaatkan URail Pass untuk mendapatkan satu rute perjalanan trip dan nggak rugi-rugi banget gitu loh, bahkan bisa menguntungkan. Wah, ini rombongan anak-anak sekolah tuh, ayo buruan gitu ya kan, nggak tahu mau kemana lah ya. Satu hal lagi teman-teman, ini ekstra lagi, kenapa saya effort banget pengen naik kereta ke arah Dortmund dan jam segini. Setelah tadi saya udah jelasin kenapanya ke arah Dortmund, kenapa saya ngambil yang jam segini, kenapa saya ngepasin waktu yang jam segini gitu kan. Jadi semuanya tuh benar-benar saya udah prepare, benar-benar muter otak gimana dapat jadwal kereta yang bisa enak buat bawa anak-anak yang saya pengen, dan yang keretanya cakep. Dari Munich ke arah Dortmund itu sebenarnya keretanya banyak. Nanti kan jadwal kereta saya itu jam 14.28 atau sekitar setengah 3 ya kan. Nah sebenarnya jam setengah 2 atau jam 13.20 sekian itu ada juga dari Munich ke Dortmund. Hanya cuma kereta yang bakalan berangkat jam setengah 2 itu seri yang lama, yang 407 bukan 408. Terlebih lagi seri 408 yang bakal saya naikin di jam segini, saya udah cek gitu kan dengan berbagai info dan source, dan saya udah cross check untuk hari ini juga. Keretanya ini bukan cuma seri 408, tapi 408 dengan interior yang terbaru. Lagi sambil nunggu kereta karena ngecek di basement, penuh kondisinya, restonya sama kafenya juga nggak ada tempat duduk, terus pengap juga kan, jadi akhirnya balik lagi naik ke atas, ngemper lah di sini kita. Nah teman-teman, ini tadi barusan saya sempat ngecek lagi jadwal kereta. Ini kereta yang bakal saya naikin. Tadinya saya iseng-iseng mau ngeliat kereta ini harga tiketnya berapa kalau dibeli sekarang. Itu harganya gila ya, buat 3 orang 385 first class tapi sih. Nah ternyata kereta yang bakal saya naikin itu berubah. Instead of ICE 914, ICE 2914 is running today. Your ticket remains valid. Nah, jadi yang saya naikin nomornya jadi bukan 914, jadi 2914. Yang mana kereta itu sebenarnya nggak ada di database. Biasanya kalau ditambahin kode di depan itu kayak semacam kereta pengganti sih, gitu kan. Saya nggak tahu bakalan dapat kereta yang sama apa enggak. Harapannya sih sama ya. Jadi benar-benar kereta the latest-nya kereta punya ICE gitu kan, baik dari keluaran maupun dari interior gitu. Tapi kalaupun enggak, misalkan ya dapat seri ICE 3 yang seri kelas 403, 406 atau 407 it's okay, karena saya juga belum pernah naik sih. Jadi penasaran juga interiornya kayak gimana gitu. Nah, cuman satu hal yang jadi masalah nih, ini kan kode keretanya udah berubah nih, jadi 2914 ya kan. Nah, teman-teman ingat kan konsep dari kereta di Eropa itu kan antara tiket dan reservasinya terpisah gitu kan. Nah, saya tuh reservasi untuk kereta yang sebelumnya. Apakah dengan digantinya kode kereta ini jadi menyebabkan kursinya juga jadi nggak kedeteksi tuh yang 914, jadinya kosong semua lagi, yang mana menyebabkan orang bisa rebooking kursi gitu loh. Nah itu yang jadi parah sih, kalau misalnya orang jadi kursinya dikosongin lagi, maksudnya datanya nggak dibikin valid dari yang bookingan sebelumnya, wah itu yang jadi parah sih. Jadinya ntar bisa jadi orang double booking kan, atau yang orang booking kursi di kereta 914 malah udah nggak valid lagi, malah orang yang baru baru reservasi di 2914 dia yang dapat kursi. Nah itu kan jadinya bingung tuh, bukan masalah komplain nanti bakalan bisa duduk apa enggak ya, karena udah nggak valid lagi tiketnya. Tapi kalau jadi double numpuk penumpangnya yang harusnya kapasitasnya misalkan 100 orang gitu kan, jadinya 2 kali lipat 200. Nah itu kan parah, kayak yang waktu terakhir saya naik kereta ke arah Frankfurt ya kan, itu kereta 2 jadwal dijadikan 1 jadwal kereta. Itu aja sih. Saya juga bingung kalaupun saya ngecek misalkan kursinya sudah tidak berlaku,
Nah itu bisa jadi valid, bisa jadi enggak. Karena kan saya nggak tahu apakah itu dari booking yang sebelumnya atau bukan. Tapi kalau misalnya saya cek kursinya kosong, ini kayaknya bakalan saya cek sih. Nah kayaknya saya bakalan reservasi aja tuh kursi. Berarti kan memang sudah di apa namanya sih istilahnya, di-clearkan yang dari AS 914 sebelumnya gitu, diputihkan reservasinya. Jadi orang reservasi baru di AS 2914. Ini saya coba reservation only ya kan. Kalau reservation only buat 3 orang atau family reservation tuh 20 euro, sekarang udah naik ya. Tadi ya kan cuma 15 euro. Masuk to seat reservation. Nah, this is no longer available. Kalau kayak gini tuh berarti antara seatnya udah habis, udah penuh, atau udah nggak bisa direservasi lagi karena jadwalnya udah terlalu dekat. Saya nggak tahu, antara dua itu sih pengalaman saya ya. Nah teman-teman, ada satu hal yang saya mau note di sini. Jadi setiap teman-teman mau naik kereta ya kan, misalkan jadwalnya itu teman-teman connecting ya kan, tapi connectingnya itu masih panjang lah ya. Nggak mepet maksudnya connectingnya. Nah itu kan biasanya teman-teman santai aja tuh, misalnya connecting 2 jam, ya udahlah santai dulu, nggak ngecek lagi. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya jangan sampai gitu juga sih. Kalau bisa teman-teman tetap update terus gitu. Misalkan per 15 menit atau ya per 10 menit update deh. Baik di layar ya kan, atau kalau misalnya di layar belum ada, biasanya di aplikasi udah ada tuh. Karena ada perubahan nomor kereta kayak gini, nanti biasanya teman-teman jadi bingung. Terutama teman-teman yang jarang naik kereta. Nah, teman-teman harus dino tuh, jadi cek terus apakah yang pertama itu biasanya perubahan kereta gitu kan. Perubahan kereta yang kayak saya alami ini, kodenya dari kereta yang 914 jadi 2914 atau di replace dengan kereta lain misalkan. Walaupun jadwalnya sama tapi dengan kode kereta yang lain gitu. Atau bisa jadi di replace dengan kereta yang selanjutnya, nah gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya nggak ada kepastian juga kereta di cancel, teman-teman mendingan buru-buru deh samperin ke kantor Deutsche Bahn infonya atau ke information untuk cari solusi, minta solusi gimana nih. Nah yang kedua biasanya itu perubahan peron. Misalkan teman-teman udah ngecek nih peron sekian, bisa jadi di 1 atau 2 menit terakhir peronnya tuh ganti. Nah, kalau misalkan masih peronnya di satu area gini nih, misalkan di sana tuh peron nomor 20 ke peron nomor 15, ya kan paling 10-20 detik lari bisa. Tapi kalau misalkan kayak ini kan Munich, peronnya ada yang di sebelah sini, ada yang di bagian apa ya bahasanya ya, kalau ke arah sana, timur laut lah. Jadi agak harus jalan dulu, kurang lebih butuh waktu 5 menit. Nah itu teman-teman agak repot juga tuh kalau teman-teman nggak ngecek tiba-tiba di last minute, loh kok kereta nggak ada, pas ngecek katanya peronnya pindah jauh. Nah itu tuh yang bahaya. Jadi teman-teman selalu update di menit-menit terakhir cek peron. Ya teman-teman barusan aja boarding kereta yang ya sebenarnya agak kecewa sih karena saya ngakalin jadwal kereta ini tuh lumayan butuh effort ya. Nggak jadi naik Velaro, nggak jadi naik AIS 3, jadinya naik AIS 4. Nah, ini dia fotonya AIS 4. Jadi ceritanya tuh panjang, kenapa bisa jadi naik AIS 4 ini, bukan AIS 3. Sekarang setengah 3 kurang lebih 5 menit lagi kereta berangkat. Nanti saya ceritain ya, yang efek dari perubahan kereta tadi. Saya mau kembali ke seat dulu biar aman deh gitu. Oke, kereta mulai diberangkatkan lebih cepat 2 menit ya, lewat 26 diberangkatkan. Neue Böblinge gibt es ja nicht mehr. Harusnya 28, sekarang 26. Berangkat dari Munich. Wah, ini ada Siemens Vectron disambungin sama gerbong apa ya? Baru lihat. Oh, gerbong punya itu
biasanya. Guck mal, Punya Deutsche Bahn. wo bist du? Wo ist die Maus? Ini saya duduk di gerbong first class yang bukan apa namanya quiet zone jadinya teman-teman, karena yang quiet zone udah penuh. Kocak sih. Ya gitu, yang baru tadi saya ingetin ke teman-teman kan, kalau misalkan mau naik kereta itu harus benar-benar mantau terus semua informasi yang ada di layar. Jadinya kalau ada update apapun ya teman-teman bisa nggak sampai gerabak-gerubuk gitu ketika jadwal keretanya dekat. Oke. Kita nikmatin awal perjalanan dulu ya. Nanti saya cerita panjang lebar kayaknya. Sambil di restoran enak kayaknya nanti cerita. Soalnya saya lapar juga nih. Tadi baru nyobain makan siang punya anak-anak dikit. Also, der Andreas Müller. Ja, das kriegt man schon hin. Ja, pass auf, dann schickst du auf jeden Fall mal den neuen zu mir für 2-3 Tage. Und ich spreche mit dem Mario und Bruder, dass der nach Sigmaringen unterkommt. Oke, kita berhenti di stasiun pemberhentian pertama. München Passing teman-teman. Ja, so sieht's aus. Jadi kalau dari kota Munich ini ada dua ya berarti ya. Kereta ini melewati Munich Hauptbahnhof sama Munich Passing. Cuman beda 6 menit dari stasiun Munich Hauptbahnhof. Nanti selesai dari sini baru nextnya ke Mannheim. Ja, Oke. Yang naik lumayan banyak nih kereta. Saya juga bingung. Gara-gara keretanya di cancel kali ya. Jadi harusnya setahu saya kereta ini tuh ada 2 rangkaian ya. Yang mana nanti mungkin kayaknya yang satunya itu ke Dortmund, yang satu mungkin ke Essen ya. Oke, kereta sampai di stasiun Augsburg. Kayaknya di sini saya mau ke restoran, mau coba cari makan deh. Soalnya jedanya lumayan sekitar 40 menit. Ternyata tadi bukan di Augsburg, tadi sekitar 1 km sebelum Augsburg. Ini baru nyampe nih stasiun ini. Tadi berhenti sebentar ternyata keretanya. Kalau dilihat-lihat sih ada yang nunggu juga ya, cuman nggak banyak sih, nggak rame sih. Kalaupun mereka naik, harusnya naiknya di second class karena first classnya udah penuh nih. Augsburg. Restorannya teman-teman. Lampunya penuh di sana kebetulan. Oke teman-teman, saya lagi di gerbong bistronya. Jadi ini dia tampilannya bistronya. Saya kebetulan lagi di standing barnya. Nah, jadi ini bistronya. Ya, nah, yang di bagian sebelah sana itu seatnya. Ada lorong, setelah lorong ini. Nah ini bagian kasir dan makanan-makanannya. Jadi makanannya ya standar bistro, bukan makanan masak jadi diangkat. Ini menunya nih. Menunya sih asik-asik ya sekarang. Jadi saya lihat ada beberapa menu yang kayak falafel. Lalu ada nasi ini loh tadi si namanya nasi ayam. Itu ada focaccia ayam ya kan, terus ada cheeseburger tapi pakai beef bacon. Kalau yang suka yang makan nggak bisa makan bacon nggak bisa, soalnya dia udah jadi satu paket gitu kan. Terus ada baguette, currywurst. Saya pesan nih kesukaan saya currywurst tapi yang vegan, karena kalau yang currywurst biasa kan pakai pork. Sama tadinya pengen pesen pakai kentang, cuman kentangnya dari kapan itu sebelumnya saya pesen nggak pernah ada, jadi pakai roti mau nggak mau deh. Ini kayak gini nih, kalau pakai kentang nih enak rasanya. Ini burgernya. Oh ini falafel wrapnya nih, oriental. Terus nah ini dia nih yang saya tadi bilang. Nih. Ini yellow lentil curry, ini vegan. Ini chili con carne pakai beef. Oh ini juga daging nih, chili con carne-nya. Cuman mungkin beefnya harus ditanya ya. Ininya sih rin ya tulisannya. Rin itu kan sapi. Cuma harus tanya lagi ada campuran babinya apa enggak ya.
Terus menu anak biasa lah ya, ada kentang goreng, bubur, ada bolognese ya kan. Oh, ada menu Itali juga tuh, sup tomat gitu. Ya, thank you. Ini dia suka saya. Ini sosis pakai bumbu kari, dapetnya sama roti. Ini enak banget asli. Walaupun dia vegan, tapi bumbunya enak banget, kesukaan saya. Ditaburin bawang goreng. Kalau gitu saya mau makan dulu ya teman-teman. Lapar banget soalnya tadi baru nyicipin makanan bareng sama anak-anak soalnya. Gila nih, roti semelnya keras banget, kayak roti bekas semalam. Tapi ya udahlah ya. Bagian dalamnya sih empuk, luarnya doang alot, susah digigit. Kalau nggak hati-hati coplok gigi. Kelar juga makannya, mantap. Oke, sekalian sambil cerita ya teman-teman. Jadi kejadiannya kenapa yang tadi awal kan pas lagi opening saya seneng banget tuh udah mau naik Ice 3 Neo ya kan, yang udah dimodif lagi, yang new interior lagi ya kan. Terus nggak jadi ya kan, jadinya naik kereta ini deh. Ini namanya kereta Ice 4 ya kan. Jadi kereta Ice 4 ini adalah kereta yang digunakan untuk menggantikan kereta Intercity dan Eurocity teman-teman. Jadi kan Jerman punya kereta Intercity dan juga kereta Eurocity, yang mana biasanya sebelumnya itu ditarik sama lokomotif ya kan. Nah, kereta ICE 4 ini tujuannya untuk menggantikan kereta itu, jadi perbaruan kereta buatan tahun 2015 teman-teman. Ya kan? Sebenarnya saya belum pernah naik kereta ini juga, cuman kalau dari ngelihat foto dan review itu saya memang kurang tertarik gitu. Sempet tadinya pengen naik kereta ini jujur di trip kali ini untuk overnight ya, overnight tapi pakai kereta biasa jadi bisa ngemat budget ya kan. Cuman orang-orang bilang memang kereta ini tuh kurang nyaman dan saya tadi ngerasain kursi kurang nyaman. Terus kayaknya sih nggak bisa di recline. Saya belum nemuin bagian mana yang buat nge-recline-nya gitu. Restorannya padat dan bangkunya tuh cuma sedikit gitu, nggak mengakomodir banyak orang. Sisanya cuma standing bar kayak gini. Tapi ya untung sih bisa ngerasain kereta ini jadinya, ya kan? Terus habis itu kereta ini tuh dibuat tahun 2015 teman-teman, ya kan? Jadi belum terlalu lama lah ya, masih baru 10 tahun gitu. Jadi bangunannya masih oke lah, bangunannya maksudnya gerbongnya kondisinya masih oke lah, masih nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan. Apalagi ya, ini wilayah bistronya ya kan, kayak gini. Nanti mungkin sambil balik ke arah kursi, saya bakalan ngasih lihat sekalian toiletnya sama kursi nanti pas lagi duduk aja ya. Kalau untuk gerbong yang dibawa hari ini sama keretanya itu dia membawa 7 gerbong aja. Jadi saya di gerbong 27. Nah, kereta yang paling ujung yang second class yang di sebelah sana itu gerbong nomor 21. Nah, teman-teman, cerita soal apa namanya kereta ini. Jadi tuh tadi saya sempat nanya ke bagian info ya, apa namanya, bagian informasi Deutsche Bahn, karena saya ngelihat di papan pengumuman saya udah tahu kalau kereta diganti dari 914 ke kereta nomor 2914. Cuman saya nggak expect bakalan kejadian keretanya diganti ICE 4. Sama satu lagi yang bikin saya paling nggak expect banget, sebelum berangkat sekitar 30 menit di bagian papan informasi itu dibilang kalau kereta ini nggak bakalan, jadi ada kayak running text, kereta ini tuh nggak nyampe ke Dortmund, jadi cuma sampai ke Essen ya kan. Nah, saya bingung tuh lah, kalau misalnya nggak sampai Dortmund gimana caranya. Masalahnya kan udah sampai di Essen juga udah malam, kalau misalkan saya ganti kereta bingung juga mau nyampe jam berapa di Dortmund gitu kan. Akhirnya saya datang lagi informasi, mau konfirmasi soal keretanya itu infonya benar nggak. Nah, pas saya konfirmasi ternyata keretanya sampai Dortmund lah, berarti informasinya itu apa? Informasinya salah kan?
Tuh, nah terus lagi di running text informasinya itu tercantum kalau kereta pengganti ini tidak bisa direservasi. Yang mana duduknya jadinya rebutan. Saya udah ngebayangin, aduh duduknya pasti mencar nih kan. Kursinya udah berantakan aja. Ya bener lah, ternyata setelah saya keluar dari informasi sekitar masih 25 menit. Nah keretanya tuh udah datang dan penumpangnya di peron udah habis gitu. Jadi penumpangnya tuh udah nggak ada lagi. Yang mana penumpangnya udah naik semua. Aduh pas saya naik ya udah tinggal dapat kursi sisa-sisa deh. Untungnya masih ada kursi yang sampingan dua gitu kan, yang kosong. Jadi anak saya 2 orang bisa duduk sebelahan paling enggak itu dulu deh. Nah saya cari duduk di belakangnya ada kosong juga, yang kursi konfigurasi 2 juga. Jadi di samping saya ada orang satu lagi, bapak-bapak yang tadi itu. Kalau misalkan nggak ada informasi yang tadi tuh yang di papan, yang bikin saya nggak perlu datang ke informasi buat nanya, saya pasti bakalan bisa lebih cepat buat naik ke kereta, dapat kursi yang enak, dapat yang konfigurasinya satu, yang jomblo gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Review toilet yuk. Ini dia toiletnya teman-teman, dengan sentuhan wood panel yang saya bilang tadi, buatan tahun 2015, jadi masih kinyis, ya kan? Nah ini ada kloset duduk, ada plastik dan tisu. Standar ya, desinfektan tuh suruh 30 detik. Lalu ini sabun kayaknya. Ini air, sabun, tisu, sampah di bawah. Lalu di bagian atas ada kaca. Kacanya di kanan dan di kiri, jadi kelihatannya lebar. Terus ini ada handle juga pegangan buat membantu kalau teman-teman habis duduk. Gantungan ada satu di sebelah sini, udah nggak ada lagi. Oh ini ada 2 handle-nya. Overall masih apik sih toiletnya, oke. Gitu. Toiletnya nggak terlalu luas ya, mungkin ini 1 meter juga nggak nyampe, paling 8, ya 1 meter kali 150 atau 160 mungkin ya. Nggak terlalu gede sih, tapi oke, sama kayak toiletnya. Oh mirip kayak toiletnya Railjet OBB, tapi terkesan ini lebih lebar sedikit. Kalau itu kan benar-benar sempit ya, ini enak nih. Saya lagi di sambungan gerbongnya nih. Nah, sambungan gerbongnya cakep sih bahannya. Ya namanya kereta tahun 2015 ya. Jadi Deutsche Bahn ICE4 ini memang kereta yang termuda kedua kalau dari kelas, dan termuda yang ketiga kalau dari kereta yang dirilis gitu. Karena kereta yang paling muda kan 408 yang new interior itu 2023. Kalau yang old interior lama 408 itu 2021, nah ini 2015. Dari interior oke. Toiletnya jadi di antara sambungan gerbong ada 2, sebelah kanan sama kiri gitu kan. Cuman saya mau review second class-nya di sana tadi nggak enak ya, karena lagi padat banget. Memang lagi libur summer sih, jadi padat banget gitu. Nah ini yang saya lihat tadi penumpang first class tapi berdiri gitu, kesian deh. Jadi karena kereta ini jadwalnya itu ngaco, mungkin yang udah reservasi jadi nggak kebagian ya, kesian jadinya. Untuk bagasi di ujung situ ada tempat bagasinya tuh. Jadi bagasinya standar sama kayak Railjet OBB ya, dibikin rak. Cuman saya nggak ngerti DB Ice yang ini dia kan buatan 2015 ya, tapi kok saya lihat tadi nggak ada chain locknya gitu. Kalau yang sebelumnya saya naikin Deutsche Bahn Ice T itu yang bisa miring-miring tilting, itu ada chain locknya loh, yang pakai koin 1 euro atau 50 sen kalau nggak salah buat ngelak koper. Kalau ini malah nggak ada. Tapi saya sebenarnya udah bawa ini sih, rantai sepeda. Jadinya kalau misalkan memang naik kereta yang kira-kira saya taruh bagasinya agak jauh dari pandangan mata, itu bakalan saya pasangin kunci rantai sepeda tuh. Oke teman-teman, sekarang sampai di stasiun Hauptbahnhof.
Tadi saya lihat di sebelah sana tuh ada kereta Eurocity OBB ya. Kayaknya kereta OBB dari Australia lewat sini juga tuh, ya kan? Ini dari sini ada beberapa yang naik nih pergantian orang. Tadi saya sempat ngobrol sama yang di sebelah saya sebelumnya bapak-bapak yang pakai baju warna oranye. Nah saya kirain itu bawa bapak bawa sepeda kan karena dia bawa helm juga kan. Terus mohon maaf agak agak smelly gitu badannya. Saya kirain dia habis naik sepeda keringetan terus naruh sepeda di gerbong 21 gitu. Oh nggak taunya dia tuh safety inspector. Makanya dia bawa helmet sama jaketnya warna oranye gitu. Jadi reflektif jaket gitu kan. Ya, itu terus cerita-cerita lah sama dia soal helm, soal bersepeda dan gitu. Ya orangnya surprisingly ramah kok buat diajak ngobrol. Saya duluan tadi yang ngajak ngobrol. Untuk kondisi di gerbong masih sama kayak tadi, cuman ada satu atau dua yang turun. Cuman memang yang naik ini, aduh kesian sih, terutama yang penumpang first class ya, yang harusnya mereka udah dapat kursi, udah reservasi, tapi karena keretanya itu diganti, jadinya mereka pada kebingungan nggak dapat kursi tuh. Review kursinya yuk sekarang yuk. Jadi kursinya ini gimana ya? Kalau bisa dibilang kursinya tuh tegak banget, first classnya tegak dan nggak ada recline teman-teman. Cari-cari dari tadi posisi tuas buat recline itu nggak ada sama sekali. Meja seperti biasa standar, simple banget mejanya, nggak ada apa-apaan, cuman ada buat tempat naruh cup di sini. Gedenya juga nggak sebesar yang ice yang lain nih kayaknya, standar aja lah. Ini juga nggak terlalu lebar, ininya juga nggak terlalu lebar. Terus kasih jaring buat kantong, lalu di bawah. Nah kalau second class mungkin nggak ada ini ya, footrest. Ya lumayan enak sih kalau mau sambil tidur. Ini juga adjustable footrestnya. Yang paling tinggi sampai segini, paling rendahnya segini footrestnya. Lalu di sini ada cup holder yang bisa ditutup. Kayak gini posisi kalau lagi ditutup. Nah, kalau dibuka kayak gini. Cup holdernya, lalu di atas cup holder tuh ada kantong lagi, dan di atasnya ini saya nggak ngerti apa. Kayak bahannya soft touch tapi nggak tahu lah buat apa ini. Sisanya handrest di sini yang bisa diangkat, sama colokan listrik ada 2, jadi tiap orang dapat 1 220 volt. Udah nggak ada lagi, udah segitu doang. Paling di atas tuh ada tempat penyimpanan bagasi teman-teman, tempat penyimpanan bagasi bisa masuk koper medium sama ya koper kecil pasti bisa, cuman juga nggak terlalu lebar itunya ya. Sama ini ada ornamen lampu, ini lumayan. Nah ini dia nih. Jadi kereta ini kan keistimewaannya ya, salah satu keistimewaan kereta ini tuh dia tuh punya rute yang panjang banget teman-teman. Saya sempat tadinya mau naik kereta ini buat trip kali ini ya kan, kalau ketemu jalurnya tadinya, cuman sayangnya nggak ketemu jalurnya. Jadi kereta ini tuh punya rute dari Berlin sampai ke Zurich. Dan kereta ini tuh malam berangkat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah selesai dari Jerman bagian timur, atau misalkan teman-teman punya rute nge-trip tuh dari Warsaw ya kan, atau mungkin dari Estonia lalu Latvia ya kan. Nah terus habis itu mampir di Warsaw ya kan, habis dari Warsaw ke Berlin biasanya. Nah selesai dari Berlin teman-teman males buat ke selatan. Nah kalau teman-teman mau langsung ke Swiss dari Berlin bisa naik kereta ini, karena ada keretanya, kereta malam tuh. Jadi teman-teman bisa tidur di kereta dengan bangun pagi jam 10 udah nyampe di Zurich, dan jadinya bisa dijadikan kereta untuk tidur dengan biaya yang hemat kalau teman-teman pakai rail pass ya. Tapi kekurangannya adalah kereta ini lampunya ini nggak bisa dimatiin nih. Jadi buat yang mau tidur di kereta tuh kesulitan.
Paling bisanya teman-teman kalau mau tidur ya pakai penutup mata ya kan, sama penutup telinga. Jadi lumayan lah bisa tidur. Kekurangannya satu lagi, kursinya nggak bisa selonjor. Ini benar-benar tegak. Ini saya di first class ya, saya nggak ngebayangin kalau second class sih kayak gimana. Eee, Mungkin tapi kalau keretanya ini nggak penuh ya teman-teman bisa ambil 2 kursi kali, bagian kanan dan bagian kiri gitu. Jadi bisa dibikin selonjor atau gimana lah gitu ya. Cuman kalau pas keretanya penuh, aduh nggak nyaman dibuat tidur deh. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa naik kereta yang tegak gitu loh, apa yang kereta di Indonesia yang kursinya tegak itu ya mungkin aman-aman aja ya, karena ini jauh lebih nyaman daripada kereta itu. Kekurangan satu, ini nggak bisa di-recline, udah itu. Lalu yang kedua, kelebihannya kereta ini tuh memang nggak terlalu cepet ya, kecepatannya di limit cuma sampai 250 km per jam karena buat menggantikan kereta Intercity dan Eurocity. Untuk mencapai klasifikasi Intercity Express sebenarnya agak kurang sih karena limit 250 km per jam. Tapi ya baik lagi, memang awalnya kereta ini diniatkan untuk pengganti Intercity dan Eurocity, yang mana rutenya panjang dan gerbong yang dibawa itu bisa sampai paling banyak 13 teman-teman. Dengan kapasitas total penumpang hampir 1000, jadi sekitar 950 atau 980 deh. Jadi hampir 1000 orang bisa dibawa dengan satu rangkaian kereta ini. Kalau full bawa 13 rangkaian kereta ya. Nah kalau yang settingan sekarang kereta ini tuh cuma 7. Konfigurasinya Deutsche Bahn Ice 4 ini membawa 7, 12 dan 13 rangkaian teman-teman. Jadi gitu kelebihannya. Liebe Gäste, wir erreichen nun Esslingen-Neckar, der Ausstieg Fahrt Richtung rechts. Sampai di stasiun Esslingen. Belakangnya tuh bukit loh. Kelihatan nggak? Tuh. Rumahnya lucu deh. Khas rumah Bavaria ya. Kalau lagi winter cakep tuh kayaknya tuh rumah itu ya kan. Itu biasanya kalau nggak bangunan pemerintahan atau perusahaan atau juga bisa jadi hotel sama itu apa namanya guest house. Oke, sekarang kita sampai di stasiun Mannheim Hauptbahnhof teman-teman. Wah, lucu ya. Itu ada parkiran sepeda di dalam itu. Tadi lumayan banyak yang turun di sini. Nggak tahu kalau yang bakalan naik banyak apa enggak ya. Stasiunnya. Turunnya dari sebelah kiri arah laju kereta. Wah ini nih kereta S-Bahn-nya cakep nih. Baru ngeliat saya. Walaupun konfigurasi dalamnya sama sih ya, tapi nggak tahu. Kayaknya Alstom ya. Tuh. Cakep keretanya. Sampai di stasiun Frankfurt Airport. Ya, jadi gini ya. Jadi sebelum stasiun Frankfurt itu lewatin Frankfurt Airport dulu nih. Dan ramai banget yang udah nungguin keretanya kayaknya. Jadi Frankfurt ini adalah salah satu Frankfurt Airport ya, adalah salah satu airport di Eropa yang jadi tempat untuk connecting flight dari berbagai negara di dunia. Udah sekitar setengah jam lebih masih belum beranjak dari stasiun Frankfurt Airport, dan ini penumpangnya banyak yang ngebludak tuh. Di first class aja banyak yang berdiri. Tadi saya sempat dengar obrolan penumpang di belakang, katanya kereta kayak gini tuh nggak harusnya jadi first class karena masuk first class bisa berdiri sih. Ya itulah kocaknya kereta Railjet dan Deutsche Bahn Ice ya. First class tapi bisa berdiri.
Sampai di stasiun Sickburn/Pond dan telat lagi, ya keretanya berhenti lagi, mesinnya dimatiin dulu. Yang tadinya udah telat setengah jam jadi melar 1 jam nyampe di Dortmund, nggak tahu, mungkin bisa jadi 2 jam kali melarnya. What a day, what a day. Sampai di stasiun Kolnmesse. Koln ini, oh tapi bukan Koln Hauptbahnhof ya. Ini Kolnmesse. Jadi dari tadi saya lihat memang kereta ini nggak beberapa stasiun nggak lewat Hauptbahnhofnya ya, tapi lewat stasiun keduanya. Jadi harus nyambung lagi nih. Oke teman-teman, jadi saya kebetulan udah pindah di kursi yang single karena udah mulai kosong keretanya. Ini saya mau update sedikit soal kursinya ya. Tadi kan saya bilang kursinya di AS4 ini agak kurang nyaman ya. Ini penampakan kursinya kayak gini. Cuman saya baru note, mungkin karena tadi saya duduknya di posisi kursi yang berdua ya, yang di sebelah sana, jadi kurang bisa bergoyang-goyang badannya, kurang bisa ke kanan ke kiri. Nah kebetulan di kursi yang ini saya baru ngeh lebih tepatnya, kursi ini tuh nggak bikin pinggang saya pegel. Pinggang. Jadi di bagian bawah sini, nah ini tuh seperti ada support yang menopang ke bagian pinggul. Jadi kayak ada sedikit tonjolan, lumbar support gitu. Tapi betul, kursi ini tuh buat perjalanan jarak jauh duduk ini enak banget, nggak bikin pinggul saya sakit, nggak bikin pegel. Sama satu lagi di sebelah sini nih ada lampu baca ternyata. Jadi di sebelah kiri dan kanan, kalau seat yang double tuh ada di kiri dan kanan. Beberapa menit sebelum turun teman-teman, jadi ternyata kursi ini bisa recline. Saya baru nemu nih, ada di bawah sini nih. Ini posisinya nggak ada nonjol ini, tuas tarik mana ya tadi, ini sambil ditarik bisa di recline, kena kamera. Oke, jadi ternyata bisa di recline. Nah ini jarak perbedaan nih, ini yang sudah di recline, ini yang belum. Nah, di belakang kursi sini bisa buat naruh storage juga nih teman-teman, ya kan? Lalu di kolong juga tuh ternyata. Ini sih ada tulisan ya kan, koper bisa ditaruh di bawah. Jadi selain di tengah sebelah sana, ya kan, di bagian belakang juga. Sama satu lagi, kalau kursinya ini, nah ini di antara sambungan, di antara kursi yang hadap saling berbelakangan bisa buat naruh bagasi juga. Alright, Dortmund akhirnya sampai juga. Setelah barusan telat sekitar total 1 jam 20 menit. Good job Divi. Good job buat telat ya, sampai 1 jam 20 menit. Dia keretanya. Oke teman-teman, jadi segini dulu untuk perjalanan panjang hari ini.
dari Wina yang nggak saya shoot tadi ya. Jadi saya mulai shoot dari Munchen dan berakhir di Dortmund. Untuk keretanya sendiri sebenarnya oke-oke aja, nyaman, nggak ada masalah. Cuman yang agak sedikit, cuman ya dibilang wow juga enggak, biasa aja keretanya. Dan yang mengganggu sekali ya itu ketelatannya itu. Telat 1 jam 20 menit. Overall pelayanannya tadi lumayan ramah. Mungkin karena merasa bersalah kali ya sama penumpangnya, jadi pelayanannya ramah. Atau karena saya duduk di first class, saya nggak tahu. Karena terakhir naik DB Ice itu saya di second class, dapat pelayanannya yang biasa aja. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu sekian untuk vlog kali ini. Kita akan lanjut besok dengan kereta yang spesial yang udah saya tunggu-tunggu juga. Hint dari keretanya nih ada di kereta samping ini. Ini operator kereta yang saya nggak tahu keretanya ini atau bukan, tapi ini operator kereta yang akan saya naikin besok. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada yang punya pengalaman serupa naik Deutsche Bahn Ice lagi-lagi, boleh diceritain, tulis di kolom komentar. Lalu mungkin kalau ada saran kritik boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Pokoknya kita cerita-cerita bareng di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, thank you teman-teman.